Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Nur Islami, NIM 250701074. Saya di sini akan menjelaskan apa itu madzhab. Madzhab secara bahasa berarti jalan atau metode, sedangkan menurut istilah adalah kumpulan pendapat, metode, ijtihad, dan aturan fikih yang disusun oleh seorang imam mujtahid dalam memahami hukum Allah dari Al-Quran dan Sunnah. Berikut hukum bermadzhab berdasarkan derajat keilmuan. Yang pertama ada orang awam wajib bertaklid atau mengikuti pendapat ulama atau imam mazhab yang kompeten. Yang kedua, ulama yang belum mencapai derajat mujtahid, yaitu wajib mengikuti mazhab imam mujtahid yang dianut, terutama dalam hal fatwa yang membutuhkan ketelitian mendalam. Yang ketiga ada mujtahid mutlak, yaitu tidak diperbolehkan tajhid kepada orang lain, wajib berijtihad langsung berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Fajar Nur Islami, NIM 250701074. Saya di sini akan menjawab soal mengapa kita harus mengikuti mazhabib al-arbah bukan mazhab lainnya, yaitu karena beberapa alasan fundamental terkait validitas keilmuan, metodologi, dan historisitas. Berikut adalah alasan mengapa kita sebaiknya mengikuti 4 mazhab tersebut. Yang pertama ada metodologi, yang kedua ilmu yang terverifikasi oleh zaman, yang ketiga memudahkan orang awam, yang keempat menghindari kesalahan dalam menafsirkan dalil, yang kelima adanya kesepakatan ulama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Nur Islami. Saya dari BCKR 25B dengan NIM 250701074. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana awal umat Islam terpecah menjadi beberapa sekte. Yang pertama, menurut sumber hukum dan otoritas di era Nabi Muhammad adalah otoritas tunggal. Segala persoalan hukum atau sosial diselesaikan langsung melalui wahyu atau Al-Quran, atau penjelasan langsung dari Nabi atau hadis. Jika ada masalah, para sahabat tinggal bertanya kepada beliau. Sedangkan di era sahabat, wahyu telah berhenti karena Nabi wafat. Para sahabat mulai menggunakan ijtihad atau pemikiran hukum, ijma atau kesepakatan, dan qiyas atau analogi untuk menjawab tantangan baru yang tidak ada di zaman Nabi. Di era ini pula upaya pembukuan Al-Quran atau Mushaf Utsmani dimulai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Fajar Nur Islami, NIM 250701074. Saya di sini akan menjawab soal latihan halaman 49. Jelaskan mengapa aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah disebut aliran yang paling layak mendapatkan predikat fiqh najiyah atau aliran yang selamat. Karena mengambil jalan tengah atau moderat atau tawassus antara tekstualis ekstrem dan rasionalis ekstrem. Keduanya merujuk pada Al-Quran dan Sunnah, serta dianut mayoritas ulama dan umat muslim di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Fajar Nur Islami, NIM 250701074. Saya di sini akan menjawab latihan soal halaman 99. Nomor 1, jelaskan doktrin Syiah dan kelemahannya. Yang pertama, doktrin al-imamah. Syiah meyakini bahwa kepemimpinan umat Islam atau iman bukan masalah pilih rakyat, melainkan hak prerogatif Allah yang ditentukan melalui nas. Titik kelemahan. Kritikus berpendapat bahwa tidak ada ayat Al-Quran secara eksplisit menyebutkan nama-nama iman. 2. Doktrin al-ismah. Syiah percaya bahwa
para iman bersifat maksum, artinya terjaga dari dosa, kesalahan, dan lupa. Titik kelemahan secara teologis, kemaksuman mutlak biasanya dianggap hanya milik para nabi. Yang ketiga, doktrin Al-Mahdiyah, khususnya para sekte Isna Asyariah. Mereka meyakini iman ke-12 atau Muhammad Al-Mahdil sedang dalam masa persembunyian. Titik kelemahan secara historis, kebanyakan fisik iman ke-12 diperdebatkan oleh sejarawan karena tidak ada buktinya otentik kelahirannya. Keempat, doktrin At-Taqiyah. Taqiyah adalah persembunyian identitas atau keyakinan demi melindungi diri dari bahaya atau penganiayaan. Titik kelemahan, kritikus melihat taqiyah sebagai legalitas untuk berbohong. Yang kelima, doktrin nikah mut'ah atau kawin kontrak. Syiah meyakini legalitas pernikahan dengan batas waktu tertentu berdasarkan pemahaman mereka terhadap sejarah awal Islam. Titik kelemahan, mayoritas umat Islam atau Sunni telah sepakat bahwa praktik ini telah dihapus atau masuk oleh Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Fajarul Islami, NIM 250701074. Saya di sini akan menjawab latihan soal halaman 99 nomor 2. Jelaskan doktrin Khawarij dan kelemahannya. Yang pertama ada doktrin Al-Hakimiyah. Ini adalah akar dari seluruh pemikiran Khawarij dengan semboyan terkenal. Kelemahan doktrin ini sangat kaku dan mengabaikan fakta bahwa teks wahyu merupakan interpretasi manusia untuk diterapkan dalam realitas sosial yang kompleks. Yang kedua ada doktrin kafir bin al-kabirah atau kafir karena dosa besar. Khawarij memiliki pandangan ekstrim mengenai definisi iman dan dosa. Kelemahannya, pandangan ini meniadakan sifat kasih sayang dan ampunan Allah. Yang ketiga ada doktrin Asy'ariyah atau kepemimpinan demokratis sampai radikal. Kelemahannya, prinsip jatuh jika salah sedikit, memicu instabilitas politik yang luar biasa. Yang keempat ada doktrin Al-Bara atau pemutusan hubungan. Khawarij mewajibkan pengikutnya untuk berlepas diri dari siapapun yang tidak sepaham dengan mereka. Kelemahan ini adalah cikal bakal pemikiran terorisme dan radikalisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajarul Islami. Saya dari PJKR 25B dengan NIM 250701074. Saya di sini akan menjelaskan secara ringkas perbedaan Islam di era Nabi SAW dan para sahabat. Perpecahan umat Islam menjadi beberapa sekte bermulai dari perselisihan politik mengenai suksesi kepemimpinan atau khalifah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, yang kemudian merembet ke masalah akidah. Akar perpecahan utama dipicu oleh konflik pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib yang melahirkan golongan Syiah, Khawarij, dan kemudian Sunni. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.